Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hanif Bahtiar Fatoni. Di penjelasan kali ini kita akan menjelaskan tentang describing someone ya, sama penjelasan tentang simple present tense. Nah, sebelum itu, seperti yang ada di PPT, what does your hair look like? Seperti apa rambutmu? Nah, ini adalah suatu kalimat ya untuk mendeskripsikan seseorang. Jika yang mempunyai rambut panjang dan bergelombang, itu long wavy hair. Dan jika yang rambut pendek itu ada short straight hair. Dan jika kayak orang tua yang botak tengah itu ada bald. Dan juga ada ponytail, ada bun, ada plaits, ada medium length curly hair. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Kalau ponytail itu ekor kuda, kuncir ekor kuda. Kalau bun itu yang digulung itu di belakangnya. Dan kalau plaits itu di kelabang. Kalau yang medium length curly hair itu yang agak panjang tetapi bergelombang, keriting. Nah, selanjutnya untuk contohnya mendeskripsikan seseorang dari bodinya, ada body yang chubby itu berisi ya. Ada plump, gendutnya itu ya gendut seperti yang digambar. Ada well built, ideal ya. Muscular, berotot. Ada slim, ada kurus dan tinggi, slim. Dan juga obesitas atau kegemukan. Describing personality. Personality adalah yaitu sifat seseorang ya. Ada friendly, ada rude, ada chatty, ada honest, kind, silly, easygoing, polite, serious, wise, neat, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan contoh untuk mendeskripsikan personality seseorang atau sifat seseorang ya. Kita beralih ke contoh. Nah, contohnya ada teks yang berjudul My Mom. Nah, di teks ini di dalamnya membicarakan tentang yang ada di foto ini. Fotonya adalah ibunya si penulis. Nah, gitu. My mom is my idol. She is about 30 years of age. She is not very tall, about 155 centimeters. She is slim because she doesn't like to eat a lot. She has short straight hair and rounded face. Her eyes are black and bright. My mom is nice. She is good at cooking. She always makes delicious food. She never yells at us. She has beautiful voice. My mom always tells me and my sister interesting stories before we go to the bed. Nah, di paragraf pertama, penulis ini menceritakan tentang ibunya adalah idolanya. She is about 30 years of age. Dia berumur 30 tahun. She is not very tall. Dia tidak terlalu tinggi. Dan tingginya sekitar 155 cm. Dan juga dia itu slim. Dia bodinya kurus. Because she doesn't like to eat a lot. Karena dia tidak suka makan banyak. She has short straight hair and rounded face. Dia mempunyai rambut yang lurus dan muka yang bulat. Her eyes are black and bright. Matanya itu
hitam dan bright, cerah ya. Dan juga my mom is nice. Paragraf kedua menjelaskan tentang ibunya yang baik, ibunya suka memasak dan lain sebagainya. My mom is nice, ibu saya baik. She is good at cooking, dia hebat dalam memasak. She always makes delicious food, dia selalu membuat makanan yang enak. She never yells at us, dia tidak pernah memarahi kita. She has beautiful voice, dia memiliki suara yang bagus, suara yang indah. My mom always tells me and my sister interesting stories before we go to bed. Ibu saya selalu memberitahukan kepada saya dan kakak saya tentang cerita yang menarik sebelum kita tidur. Nah, jadi di paragraf kedua ini menceritakan tentang kebaikan ibunya, kebiasaannya, kesukaannya itu apa, dan juga kegiatan yang biasa dilakukan di rumahnya. Lalu selanjutnya, we use simple present to give information about the fact, general, truth, and repeated activities in the present. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan seseorang ya, itu menggunakan simple present. Kenapa? Karena kita memberikan sebuah fakta, kebenaran yang general, kebenaran yang umum, dan diulang aktivitas and repeated activities in the present, dan aktivitas yang berulang-ulang. Contohnya, she has short straight hair and rounded face. Has di sini adalah menggunakan simple present ya. Dari she has short straight hair and rounded face. Dan yang kedua adalah she always tells us interesting stories. My mom always makes delicious food. She never yells at us, and she doesn't like to eat a lot. Lalu yang selanjutnya kita belajar tentang positive sentence. Rumusnya apa saja? Nah, bisa kita lihat ada subjek, verb base, sama objek. Contohnya kita menggunakan verb wake up. I wake up early. You wake up early. We wake up early. They wake up early. Dan kalau menggunakan he, she, it, itu harus menambah s atau es. Kalau di simple present ya, seperti penggunaan he wakes up early, she wakes up early, it wakes up early. Nah, seperti itu ya. Bagaimana dengan negative sentence? Nah, negative sentence ini hanya ditambah dengan do not or does not. Kenapa? Karena kita akan menggunakan negative sentence. I do not wake up early. You do not wake up early. We do not wake up early. They do not wake up early. He does not wake up early. She does not wake up early. It does not wake up early. Nah, kenapa yang di positif tadi tidak ada do-nya? Nah, do di sini adalah digunakan sebagai nambahan kalimat ya, kalimat untuk melakukan sesuatu, doing something, seperti itu. Jadi perlu ditambahkan do dalam kalimat negatif. Ada lagi juga pertanyaan ya, interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan itu bagaimana? Nah, seperti yang disampaikan tadi ya, ada negative sentence itu I do not wake up early. Nah, kalau kalimat tanyanya itu
not-nya dihilangkan, do-nya ditaruh di depan. Do you wake up early? Apakah kamu bangun dengan segera? Early. Do we wake up early? Did they wake up early? Does he wake up early? Does she wake up early? Does it wake up early? Dan itu untuk interrogative sentence-nya. Ada do or does, ditambah subject, ditambah verb base, dan juga ditambah objek. Dan jangan lupa tanda tanyanya. Seperti itu. We use adverb of frequency to tell about activities that happen again and again to show the frequency of activities. Adverb of frequency often used are always, usually, often, sometimes, rarely, never. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan always, usually, often, sometimes, rarely, and never? Nah, adverb of frequency ini digunakan untuk aktivitas yang terjadi berulang-ulang, seperti ke dalam kalimat she always tell us interesting stories. Dia selalu menceritakan kepada kita cerita yang menarik. My mom never yells at us. Ibu saya tidak pernah marah kepada kita. Ngomel. Dan my mom always makes delicious food. My mom selalu membuat makanan yang enak. Nah, itu salah satu contohnya. Adverb of frequency are put before verb but after to be. Penggunaan adverb of frequency itu ditaruh sebelum verb, kata kerja, dan juga tetapi setelah to be, setelah kata ganti. To be itu tambahnya MISR, nah itu to be. Siti always goes to school by bus. We usually wash our bags on Sunday. Agung never has cereal for breakfast. Rayhan is usually a happy boy. Yang pertama, Siti selalu berangkat sekolah dengan menggunakan bis. Yang kedua, we usually wash our bag on Sunday. Kita selalu mencuci bag kita, tas kita pada hari Minggu. Agung never has cereal for breakfast. Agung tidak pernah makan sereal untuk sarapannya. Rayhan is usually a happy boy. Rayhan biasanya adalah anak yang selalu ceria. Nah, seperti itu. Jadi adverb of frequency ini digunakan setelah to be, ya, seperti yang dicontohkan. Nomor 4, Rayhan is usually a happy boy. Agung is never has cereal. We usually, kalau usually itu bisa langsung menyebutkan we usually wash our bag. Rayhan usually a happy boy. Rayhan is usually a happy boy. Is di sini digunakan untuk menjelaskan orangnya, ya, seperti apa. Seperti yang di nomor 4, Rayhan is usually a happy boy. Rayhan itu biasanya adalah anak yang ceria. Nah, seperti itu. To task for information about activities, we use question word such as where, when, how, often, dan contohnya. Nah, kalau kita kata tanya itu biasanya menggunakan WH question. Apa itu WH question? Ada what, who, where, when, why, dan how. When, contohnya kalimatnya itu when does the film usually start? Kapan filmnya biasanya mulai? Nah, seperti itu.
Where do you usually have lunch? Kapan kamu biasanya sarapan? Nah, adverb. Kok adverb sih? Untuk menanyakan sebuah informasi itu seperti itu. Jadi harus menggunakan WH question. How often does your father play tennis? Bagaimana biasanya bapakmu memain tenis? Nah, how often ini menanyakan biasanya itu kapan? Biasanya itu kapan ya? How often does your father play tennis? Kapan biasanya bapakmu bermain tenis? Apakah itu pagi, sore? Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang tidak paham bisa hubungi kontak saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.